Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sukacita pagi ini yang kita alami adalah sebuah anugerah yang terbesar dari Tuhan yang kita terima. Tentu kita bersyukur atas segala kasih dan kemurahan Tuhan itu. Mari jadikan kasih karunia Tuhan itu untuk selalu menuntun kita bersandar dan hidup pada firman-Nya. Pagi ini kita akan bersama-sama lagi untuk merenungkan dan membaca firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mohon pimpinan dari Tuhan, kita mohon pertolongannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kerinduan untuk selalu dekat dengan firman Tuhan. Pagi ini kita akan bersama mendengar, membaca dan merenungkannya menurut Renungan Harian Toraya edisi Rabu 21 April 2021, yaitu dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Markus 6 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama dan kita akan renungkan dalam ibadah kita pagi ini. Berbahagialah kita yang masih dilayakkan Tuhan untuk mendengar dan merenungkan firman-Nya. Marilah jadikan firman ini sebagai terang dalam kehidupan kita. Amin. Untuk menuntun perenungan perikop ini, kita diarahkan dalam satu tema, belas kasihan Yesus. Belas kasihan Yesus. Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Manusia adalah makhluk yang terbatas. Salah satu buktinya adalah manusia membutuhkan istirahat karena capek. Ketika mereka melakukan suatu pekerjaan. Apalagi jika pekerjaan itu menguras tenaga, pikiran, dan waktu. Dalam perikop pembacaan kita, saudara-saudara, para rasul menyampaikan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan dan ajarkan. Dan karena banyaknya orang yang datang kepada mereka, maka hal itu membuat para rasul
tidak memiliki kesempatan untuk makan. Sehingga Yesus mengajak mereka untuk pergi ke tempat yang sunyi supaya mereka dapat beristirahat. Para rasul memiliki tugas untuk mengajar orang banyak, namun mereka tetap membutuhkan waktu istirahat, sehingga mereka tetap bisa melaksanakan tugas selanjutnya dengan baik. Namun sayangnya, ketika mereka hendak beristirahat, orang banyak itu terus mengikuti mereka. Dan Yesus melihat orang banyak itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Dalam kesempatan itulah, Yesus tidak menyuruh mereka pulang ataupun menolak untuk mengajar. Namun kesempatan itu digunakan oleh Yesus untuk mengajar orang-orang banyak itu. Yesus bukan berarti mengabaikan kondisi para murid. Namun belas kasihan Yesuslah yang membuatnya tetap menerima dan mengajar orang banyak itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti halnya para murid, kita pun membutuhkan waktu untuk beristirahat ketika melakukan pekerjaan, baik itu pekerjaan sehari-hari maupun pelayanan di tengah-tengah jemaat. Namun keadaan tersebut jangan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti menjadi pewarta Kristus. Sebab menjadi pewarta kebangkitan Kristus dapat dinyatakan dalam banyak hal. Tidak hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui tindakan. Tetaplah menunjukkan perhatian kepada semua orang dan layanilah seorang akan yang lain dengan penuh kasih dalam kepedulian. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Jadikanlah kami, ya Tuhan, sebagai pelayan-pelayan-Mu yang dengan setia dan dengan penuh kepedulian untuk selalu memberitakan berita Paskah itu. Kami percaya Engkau mengenal keterbatasan kami. Bahkan mungkin kami sering mengeluh. Namun kami tahu Tuhan, Engkau menyayangi kami dan Engkau memberi kami kekuatan, kesanggupan untuk selalu dapat menyatakan kasih dan pelayanan kepada orang-orang di sekitar kami. Kiranya firman yang kami dengarkan pada pagi ini menjadikan kami orang-orang yang hidup di dalam firman itu. Kami bisa mengenali lingkungan kami dan kami bisa peduli dan bertindak bagi mereka-mereka yang membutuhkan belas kasih. Disitulah tempat kami mengabarkan berita damai sejahtera itu. Bapa di sorga, saat kami diliputi kegirangan dan harapan untuk menjalani hari ini, maka kami berserah kepadamu dan memohon kuasa dan pimpinan Tuhan menyertai kami. Memohon kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, sehingga apapun yang kami bisa kerjakan, lakukan hari ini Tuhan, menjadi sesuatu yang kami jadikan sebagai pelayanan dan pengabdian untuk Tuhan. Sehingga semuanya itu tidak akan sia-sia, tetapi jeripaya kami, pelayanan kami, boleh berkenan di hadirat-Mu. Bapa kami di surga, berdoa untuk setiap persoalan yang dihadapi jemaat. Kau mengenal mereka satu persatu.
bahkan kondisi yang mereka alami, Tuhan pun turut merasakan. Kerinduan-kerinduan, bahkan doa-doa syafaat mereka, Tuhan sendiri yang telah mendengarkannya. Olehnya itu Tuhan, lewat syafaat kami di pagi ini, bersama-sama berdoa, kasihanilah saudara-saudara kekasih kami yang hidup dalam satu pergumulan, tekanan, entah itu tekanan ekonomi, tekanan kebutuhan-kebutuhan lain, anak sekolah, kebutuhan untuk dibebaskan dari penderitaan oleh karena sakit penyakit, dan banyak hal yang dialami oleh jemaat. Kiranya kemurahan Tuhan semata yang akan mereka alami, sehingga mereka tetap kuat, bersabar dan bersandar kepada Tuhan. Berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Tuhan berkati mereka yang dalam pertumbuhan, mereka yang kini sementara menempuh pendidikan, mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Tuhan berikan ketekunan dan kesabaran. Bapa di sorga, berdoa untuk kondisi dan keadaan yang kami alami sebagai satu bangsa. Banyak terjadi bencana-bencana di negeri kami. Namun kami percaya mereka-mereka yang mengalami dan menjalani musibah bencana seperti itu, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tetapi Tuhan akan menyatakan belas kasih kepada mereka. Tuhan akan menyatakan pertolongan bagi mereka. Pakailah pemerintah kami. Pakailah orang-orang yang peduli dan untuk turut mengangkat dan menopang saudara-saudara kami yang mengalami musibah, baik itu bencana, gempa bumi, angin, banjir bandang, dan beberapa bencana-bencana lainnya. Tuhan kuatkan mereka, yakinkan mereka bahwa sesungguhnya Allah ada di tengah-tengah mereka untuk menuntun mereka dan tetap percaya kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang kami mau jalani. Kami bersandar pada kuasa dan kasih-Mu. Olehnya itu, nyatakanlah bagi kami. Kami sudah sedia untuk beraktivitas di dalam sukacita kami. Dan kami mohon Tuhan mendengarkan doa kami ini. Kami datang kepadamu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan mengutus kita untuk selalu menyatakan kepedulian dan belas kasih terhadap sesama. Olehnya itu, pergilah, nyatakanlah belas kasih itu, berilah dirimu untuk selalu dipakai Tuhan, dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Demikian Ibu Bapa, terima kasih untuk kebersamaan ini. Selamat bersukacita menikmati kasih Tuhan sepanjang hari ini. Salam sehat.